jadi pertanyaan gitu kalau misalnya udah lulus yang happy-happy banget gitu kan, habis itu udah lulus kuliah juga, yang katanya udah bebas gitu dari beban, saat ini gitu ya. Kayaknya perlu dipertanyakan kembali nih smart listeners. Nah, di sore hari ini, biar nggak bingung-bingung banget untuk mencari, tujuan hidup ini apa sih, atau mungkin, mencari kayak, "Nih ada masalah apa sih?" Sampai imbasnya itu ke hal-hal lain gitu. Ya daripada pusing-pusing memikirkan sampai nanti stres juga ya, kita bakal ngomongin sama-sama. Ini biasanya, dihadapi sama usia-usia pertengahan gitu ya, nggak pertengahan, midlife nggak, tapi ini pertengahan usia-usia yang udah mulai masuk dewasa gitu ya. Nah, di sore hari ini di Pro Familia kita akan bersama dengan Mbak Gea Amalia Arpandi, sudah tersambung juga. Oh iya, selain bisa didengarkan di 101,1 Smart FM Banjarmasin, juga bisa langsung disaksikan di live YouTube-nya Smart FM Banjarmasin ya, Smart Listeners. Jadi kita langsung sapa dulu Mbak Gea di sore hari ini. Selamat sore Mbak Gea, apa kabar? Selamat sore, apa kabar juga? Baik. Sehat Mbak Gea ya? Sehat. Nah, sore ini pas banget kita lagi ngebahas sesuatu yang mungkin banyak usia-usia saya pertanyakan. Saya banget. Usia kamu ya? Saya kan 20 tahunan gitu ya Mbak Gea. Pas gitu temanya nih. Masih muda. Nah, jadi di sore hari ini kita ngebahas mengenai quarter life crisis. Sebelum lebih jauh kita cari tahu apa sih sebenarnya itu quarter life crisis, boleh dijelaskan nih definisinya tuh apa sih Mbak Gea, dan batas usia quarter life crisis ini dari berapa sampai berapa nih? Jadi kan kalau dari katanya sendiri, quarter itu kan seperempat ya, gitu kan ya. Jadi ini adalah seperempat dari kehidupan. Jadi krisis seperempatnya kehidupan. Seperempat itu kan biasanya memang 25. Iya. Gitu. Jadi ini adalah krisis-krisis kehidupan yang usianya tuh sekitar 25 ini. Nah, tadi range usianya tuh seberapa? Biasanya itu adalah mulai masuk dewasa awal. Dewasa awal tuh sekitar 18-19 tahun sampai sekitar 28 sampai 30 tahun. Gitu. Jadi antara usia segitu sebenarnya quarter life itu. Cuman memang yang dirasain itu adalah memang sekitar habis masa-masa tuh di mana kita udah selesai, ada yang kuliah udah selesai 20-an gitu kan ya. Nah, itu baru merasakan biasanya. Terjadilah krisis yang dinamakan dengan quarter life ini gitu. Oke. Nah, biasanya keluhan-keluhan apa sih yang dilontarkan oleh orang-orang yang berada di quarter life crisis ini Mbak Gia? Apakah masalah-masalah kayak ya mempertanyakan tujuan hidup terus gitu, kayak mau ngapain sih abis ini? Kalau udah lulus kuliah misalnya kerjanya apa sih gitu kan? Ini kan sering menjadi problem juga nih buat quarter life crisis yang dia mau memilih gitu kan, karir yang sesuai passion atau yang gimana nih? Betul. Jadi itu salah satu yang tadi disebutin tuh sebenarnya salah satu hal yang menjadi problem gitu ya. Di problematika banget deh gitu kan ya. Mau kerja ngikutin kepengennya di mana atau ya udah sedapetnya misalnya kayak gitu kan. Iya. Kalau maunya kan harus yang misalnya tingkatnya misalnya yang national company misalnya atau yang international gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang di quarter life ini dia tidak hanya mempertanyakan mengenai aku mau kemana tujuan hidup, tapi lebih kok gini-gini aja ya hidup gitu. Kok nggak ada kebahagiaan ya? Terus kok aku nggak ada apa-apanya dibandingin orang lain ya. Padahal sebenarnya dia punya segudang misalnya prestasi, dia punya segudang bakat, tapi dia nggak ngerasa bahwa itu tuh menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. Itu yang biasanya dirasain di quarter life ini. Jadi insecure yang kita pernah bahas itu kan ya, ada perasaan insecure, ada perasaan bahwa akhirnya kepercayaan dirinya jadinya kurang, padahal sebenarnya dia punya segitu banyaknya potensi-potensi dalam dirinya gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang dirasakan. Balik lagi yang sering banget kita bahas juga ya,
adalah ya pengaruh dari perkembangannya teknologi kita ini juga gitu loh. Oke. Jadinya timbul kan kita banyak membandingkan itu ya karena kalau di sekarang kan ada sosial media. Ya, jadi lebih mudah gitu kita mengakses apa yang terjadi dengan kehidupan orang lain, ibaratnya kayak gitu. Oke, oke. Nah, ini menarik untuk kita bahas lebih jauh lagi nih Mbak Gaya mengenai quarter life crisis ini ya. Karena setiap orang kan pasti beda-beda nih gitu kan permasalahan dalam hidup yang dihadapi gitu, apalagi di usia-usia yang seperempat abad ini gitu ya. Nah, saya mau tahu juga nih Mbak Gaya, kebanyakan penyebabnya itu apa sih? Tapi ditahan dulu, nanti kita jawab ya. Nanti kita Oke. akan simak nih penjelasan dari Mbak Gaya. Apa sih penyebabnya biasanya yang mempengaruhi quarter apa ya, nggak punya minat gitu ya, yang mana di sini membuat dia bahagia menjalani aktivitas sehari-hari atau gimana gitu ya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi untuk smart listener ada yang mau share kira-kira ini quarter life crisisnya ini seperti apa gitu kira-kira. Nanti silahkan aja boleh join di YouTube kita di Smart FM Banjarmasin. Jadi di sini kita bakalan ngobrolin tentang quarter life crisis sampai nanti di jam 5 sore. Jadi kita bakal balik lagi setelah berikut ini smart listeners tetap di 101,1 Smart FM Banjarmasin. Pro Familia akan kembali untuk Anda. Pro Familia. Masih dalam kebersamaan kita di sore hari ini, Smart Listeners di Pro Familia yang hadir di ruang Anda dan bisa juga langsung disaksikan di live YouTube kita di Smart FM Banjarmasin. Masih tersambung dengan Bagaya juga di sini dan kita masih di awal-awal pembicaraan mengenai quarter life crisis. Nah, Bagaya, penyebab kebanyakannya orang mengalami quarter life crisis ini apa sih sebenarnya? Terlepas dari dia tadi tujuannya masih terombang-ambing gitu ya, atau mungkin ya masih bingung nih menentukan ini karir kayak gimana nih, pengaturan finansial seperti apa nih gitu ya, atau menentukan biasanya paling umum deh setelah lulus kuliah nih anggap ya karena udah masuk quarter life crisis gitu, mau kerja dulu kah atau mau berumah tangga. Nah ini biasanya kalau di zaman kuliah udah pacaran nih Mbak Gea, nih gimana nih ceritanya? Ya, jadi sebenarnya yang ini kita iniin dulu ya, kita jabarin dulu ya. Kenapa sih terjadinya di usia itu sebenarnya? Iya, iya. Nah,
terjadinya itu, kenapa jadi di usia tersebut, itu karena di usia itu kita baru merasakan kehidupan yang benar-benar kita nggak orang tua, disetir orang tua lah ibaratnya kayak gitu kan ya. Kalau waktu kuliah mungkin kita udah selesai, habis itu kita tanggung jawabnya benar-benar belajar bertanggung jawab sendiri gitu. Di usia gimana caranya, oh ternyata kehidupan tuh begini ya, harus punya penghasilan sendiri tuh begini, harus nyari makan, nyari uang buat kos-kosan gitu kan. Nah itu mulai merasakan yang perbedaan yang tadinya mungkin kita masih berada di bersama orang tua, sekarang sudah harus bisa bertanggung jawab sendiri itu tadi. Gitu. Makanya ada krisis ini itu karena itu perbedaan tanggung jawab yang dirasakan. Gitu. Nah, kalau tadi gitu kan ya, penyebabnya apa? Banyak banget sebenarnya penyebabnya. Karena balik lagi, karena tadi kan ini perubahan yang terjadi. Itu berarti salah satunya adalah kesiapan. Gitu loh. Kesiapannya bagaimana? Apakah memang dari dulu waktu remaja sudah diajari nih sama orang tuanya bagaimana belajar bertanggung jawab, belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu tuh kesiapannya lagi pada saat dia sudah menghadapi si usianya di quarter life ini. Gitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya itu adalah ketika penyebabnya itu adanya ekspektasi. Gitu. Ekspektasi ini bisa muncul dari dirinya sendiri atau bisa juga munculnya dari lingkungannya dia. Gitu. Dan dia ingin mencapai ekspektasi tersebut. Gitu. Baru dia menganggap bahwa oke, ini adalah suatu tahap kesuksesan misalnya buat dia atau keberhasilan misalnya buat dia. Gitu. Kalau dulu yang dianggap menjadi titik keberhasilan itu adalah oke, kalau kuliah gitu kan ya, IPK sekian gitu loh. Terus kalau sekolah, nilai rapot gitu kan ya, sekian gitu. Tapi kalau kerja, nilainya dari mana gitu loh. Nilainya kan nggak segitunya dibandingkan waktu kuliah sama sekolah, jelas gitu. IPK sekian itu adalah dari hasil kerja keras kita belajar, kemudian ujian yang benar, kita fokus gitu kan ya, kita konsen gitu ya, ngerjainnya, kita teliti dan sebagainya. Tapi kalau sudah pada saat proses kita kerja, itu banyak banget kan faktornya. Gitu. Kita bekerja di perusahaan A sama teman kita bekerja di perusahaan B kan beda. Iya. Gitu. Walaupun sama nih, misalnya kita posisinya sama atau kita berada di bidang yang sama, bisa berbeda gitu. Gitu. Nah, itu yang menjadi Iya, benar banget karena setiap penyebab. company beda-beda gitu ya. Bener gitu. Dan beda-beda lagi yang pernah kita bahas nih, tingkat maksudnya yang jadi fokusnya seseorang itu kan beda-beda. Ada yang mungkin nilainya dari sisi finansialnya, ada yang nilainya dari sisi jabatannya misalnya. Gitu. Jadi pada saat dia selesai kuliah, apa yang dianggap berhasilnya tuh beda-beda masalahnya. Nah, ini yang terjadi, jadi permasalahan krisis itu tadi. Gitu. Menurut kita orang itu berhasil, tapi menurut orang itu bukan itu keberhasilannya dia. Misalnya keberhasilan dia adalah misalnya bisa membanggakan orang tua dengan membelikan rumah misalnya kayak gitu. Nah, menurut yang orang ini enggak, menurut si A ini adalah dengan penghasilan seperti si B itu tadi. Padahal si B enggak penting uang segini, yang penting aku bisa bangunin rumah sebenarnya kayak gitu. Nah, itu karena beda-beda itu tadi. Oke. Nah, lantas gimana nih Mbak kalau misalnya dia sebenarnya memang mengalami quarter life crisis ini gitu ya. Kalau secara tadi yang sudah disebutkan penyebab-penyebabnya nih kayaknya ada pada diri orang ini gitu. Tapi dia masih belum ngeh gitu sama tanda-tanda quarter life crisis. Nah, kalau boleh disebutin sebenarnya tanda-tandanya itu apa sih? Apakah mempengaruhi finansialnya? Apakah mempengaruhi relationship-nya juga sama orang-orang sekitar? Atau gimana nih Mbak Gea? Salah satunya itu adalah yang paling mudah banget kita lihat itu adalah pada saat kita ngelihat social media gitu kan ya, kita tuh ngerasa jadi insecure gitu. Nah, itu biasanya udah mulai tanda-tanda itu.
kalau kita usianya pas gitu kan ya segitu, terus kita udah mulai ngeliat in social media ngerasa bahwa kok orang itu lebih gini ya, kok orang itu begini, kok temen si ini yang lulusnya bareng atau yang IPK-nya tadinya di bawah kita kok jadinya bisa begini-begini ya misalnya. Nah itu muncul insecure itu bisa jadi salah satu tandanya bahwa itu kita terjadi si krisis ini, krisis quarter life gitu. Terus yang berikutnya itu adalah biasanya ke relationship gitu, ke relationship. Kenapa? Karena berbeda kan pada saat dulu kita sekolah gitu kan ya, atau kita kuliah, pertemanan itu kan kita tiap hari bisa ketemu. Tapi kalau udah usia kerja, apalagi ya 20 tahun ke atas gitu kan ya, temen itu tuh mungkin yang dulu temen tuh bisa jadi sekarang itu nggak sedekat itu gitu loh. Nah itu, dan kalau kita ngerasa bahwa kok dia ngejauhin aku ya, kok dia begini ya, kok dia begitu, nah itu bisa jadi juga salah satu tandanya, karena berbeda saat udah usia 20-an dan mulai menikah gitu kan ya, teman-teman udah mulai menikah, udah mulai punya anak, itu sosialisasi pasti berubah gitu. Kayak people itu come and go gitu kan sebenarnya, dan itu terjadi gitu. Nah kalau itu kita ngerasa bahwa jadinya kok gini sih hidup aku jadi kayak gini banget, terus aku nggak ngerasain kebahagiaan itu tadi gitu kan ya, nggak ngerasain bahwa kayak aku yang bisa mendapatkan kepuasan dengan kebahagiaan atau dengan kehidupan aku, nah itu bisa jadi salah satu bentuk krisis dari si quarter life juga. Oke. Kalau secara finansial nih Mbak Gea, yang mungkin ya dalam dalam hidupnya dia itu merasa bahwa kok aku susah banget sih ngatur keuangan, apakah ini termasuk krisis di quarter life nih atau bukan nih sebenarnya? Kalau krisis keuangan, kalau soal ngatur duit mungkin nggak masuk di quarter life-nya. Tapi kalau dia membandingkan itu tadi posisinya gitu. Si ini udah bisa beliin, si ini gajinya sekian, ibaratnya kayak gitu. Nah itu baru masuk ke krisis quarter life. Tapi kalau dia soal ngatur duit, berarti kan itu bagian dia dengan bagaimana dia mengelola kontrol dirinya kan, untuk belanja, untuk ngatur keuangan kayak gimana gitu. Tapi lebih ke arah bagaimana pekerjaan, secara finansial, kok aku gajinya misalnya segini, harusnya kan normalnya nih segini nih, atau misalnya itu bisa jadi masuk ke sana. Gitu. Oke. Ini bisa dibilang quarter life crisis ini juga termasuk salah satu momen pencarian jati diri juga nih Mbak Gea ya, karena Betul. Karena banyak yang masih belum tahu nih jalannya tuh kayak gimana gitu. Nah, pencarian jati diri ini kan agak-agak kalau saya bilang itu bahaya nih kalau misalnya salah langkah gitu Mbak Gea. Nah, ini ngaruh juga nggak sih dengan gaya hidup nih yang dijalani juga, misal dari yang mungkin dulu-dulunya dia punya hobi, terus akhirnya ketika dia bertanya-tanya kayak passionku tuh apa sih sebenarnya gitu kan, jadi pertanyaan lah gitu. Terus akhirnya ikut pergaulan yang mana gitu kan, merasa ramai di sana. Nah akhirnya di situ dia kayak ya udah gitu, jalanin aja apa yang ada. Tuh termasuk quarter life crisis juga nggak sih sebenarnya, tanda-tandanya tuh Mbak Gea? Masuk ya? Iya. Sebenarnya masuk. Kenapa? Karena memang dikirain kan cuma di remaja doang ya, gitu kan, mencari identitas diri gitu kan ya. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat dan sebagainya, bahwa tugas perkembangan usia dewasa awal tuh juga terjadi krisis itu tadi. Bahwa seseorang itu mempertanyakan bahwa bisa nggak ya aku seperti orang tua gitu kan ya, bisa nggak ya aku membanggakan, bisa nggak ya aku membahagiakan mereka gitu. Dan terkadang kita selalu fokusnya tuh orang lain gitu. Iya benar banget gitu. Nah biasanya kita baru nemuin kayak gimana caranya kita menghadapi dunia dan kehidupan itu di usianya udah agak lebih dewasa. Jadi sebenarnya lebih ke arah proses pendewasaan sebenarnya. Lebih ke arah situ, bagaimana kita bersikap, mengambil tindakan dalam suatu permasalahan, dan kalau kita nggak sanggup ngadepinnya
dan kita malah ini ya baru masuknya ke krisis quarter life itu tadi. Oke. Mengenai krisis quarter life ini, pasti kalau misalnya kita udah tahu penyebabnya apa, udah tahu tanda-tandanya gimana. Nah, kira-kira cara mengatasinya gimana sih supaya hidup kita tuh menjadi jelas, jangan penuh dengan tanda tanya, kebingungan, kegundahan dan lain-lain, supaya jangan sampai nanti ketika mencari jati diri gitu kan, mencari gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang dewasa yang baik dan benar, itu nggak seribet yang kita lihat dan kita bayangkan gitu ya. Sebenarnya mudah, tapi ya itulah, nanti kita akan bahas sama-sama. Boleh dijelaskan bagaimana gimana cara untuk mengatasi quarter life crisis ini, tapi nanti di sesi selanjutnya. Dan tentunya setelah yang berikut ini ya, Smart Listeners, kami akan kembali masih berbincang-bincang di Pro Familia yang akan hadir setelah yang berikut ini. Pro Familia akan kembali untuk
Anda masih menyimak Pro Familia. Masih dalam kebersamaan kita smart listeners di Pro Familia sore hari ini yang pastinya hadir menemani ruang dengar Anda bukan hanya di 101,1 Smart FM Banjarmasin saja, tapi juga Anda bisa menyimak obrolan ini di live YouTube Smart FM Banjarmasin. Masih tersambung dengan Mbak Gea di sore hari ini dan kita masih membahas mengenai quarter life crisis. Satu pertanyaan dulu Mbak Gea sebelum kita cari tahu cara mengatasi quarter life crisis ini. Nah, tadi ada yang sharing gitu ya. Masalah putus cinta nih, karena sesuatu dan lain hal, terus lama jomblonya mempertanyakan kira-kira kayak masih ada rasa ingin mencari pasangan baru atau tidak sih, masuk quarter life crisis juga nggak sih sebenarnya Mbak Gea? Ini kan masalah relationship juga ya? Betul. Kalau itu kasusnya yes, betul itu masuk tuh ranahnya gitu kan ya. Karena apa? Karena kadang kita udah dapetin ada yang long relationship-nya, yang udah 2 tahun, yang udah 3 tahun gitu kan ya. Dan habis itu gitu. Ya, ada yang tiba-tiba kan ini putus gitu kan ya. Terus ngerasain bahwa udah capek-capek, udah segini, ada nggak ya yang masih mau gitu kan ya, ibaratnya gitu. Ada nggak yang masih mau sama saya gitu. Itu tuh bisa terjadi, itu masuk ke krisis quarter life. Padahal sebenarnya yang perlu dipahami itu adalah ya itu harus dijalanin kan. Iya. Gitu. Kita nggak tahu, mungkin memang belum jodohnya dia gitu kan ya. Kalau emang jodohnya dia nanti dipertemuin lagi, ibaratnya kayak gitu kan. Cuman memang yang terjadi itu kadang kita jadinya udah mewek duluan, ya wajar gitu, nangis dan segala macam, itu ya proses yang dilaluin karena itu emosi, bagian dari emosi gitu. Cuman memang itu bagian dari krisis quarter life karena mempertanyakan soal relationship ini, apakah aku bakal bahagia dengan relationship itu atau tidak. Iya. Gitu. Adanya keraguan gitu ya. Keraguan ini sebenarnya kalau misalnya mau jalanin lagi atau gimana, mau mulainya nanti aja atau sekarang, ini menjadi tanda-tanda juga nih sebenarnya masuk di quarter life crisis gitu. Keraguan apapun sebenarnya masuk ya Mbak Gea. Kayak dia ragu gitu ya. Mau apa sih gitu yang dilakukan gitu ya. Terlepas dari relationship tadi, mau mulai lagi atau nanti-nanti aja dulu gitu. Mungkin pengen memulihkan perasaan yang kemarin-kemarin sempat ambiar ya, nggak tahu juga gitu ya. Tapi jangan sampai nanti malah jadi pembelaan untuk nggak memulai sesuatu yang baru juga gitu ya. Oke. Benar. Karena memang bagiannya tuh itu kan di relationship ya. Yang dirasain ketika umur 20, ya taruhlah ya, kita taruh 25 aja gitu kan ya. Taruh 25 untuk umur Indonesia, itu tuh udah pada ya umur orang Kalsel deh, kalau Indonesia juga nggak apa-apa. Harus nikah gitu ya. Betul. Itu adalah umur-umur di mana orang-orang tuh udah banyak yang berkeluarga, mungkin udah punya anak malah. Iya. Mungkin udah punya anak gitu. Jadi itu membuat tanda tanya besar juga dalam diri sendiri. Ini udah kujalanin lama-lama gitu kan ya, pacaran, ujungnya nggak sampai ke sana gitu kan ya. Terus ini aku bakal gimana, bakal sama siapa, terus bakal nikah apa enggak, bakal punya anak umur berapa, tekanan orang tua ada gitu kan, gitu. Keluarga nanyain terus kapan. Nah itu tuh muncul nih krisis-krisis itu tadi, karena krisis usia segitu tuh yang mulai terjadi perubahan, ibaratnya udah dapat kerja udah gitu kan ya, misalnya tinggal satu step misalnya tentang relationship ini. Nah itu tuh bisa terjadi juga krisis itu tadi, quarter life itu. Oke. Lantas cara mengatasi semua hal ini nih Mbak Gea, quarter life crisis ini, gimana caranya? Mulai dari yang A, B, C, D, F, G untuk semua lini kehidupan ya, terlepas dari relationship atau pekerjaan atau apapun itu gitu. Oke, yang pertama itu adalah mungkin udah pada tahu semua gitu kan ya, atau ini apa segala macam ya, nggak apa-apa kalau ngerasa seperti itu. Maksudnya jujur aja sama diri sendiri bahwa memang lagi ngerasa kayak gini, lagi ngerasa insecure, lagi ngerasa ini, nggak apa-apa. Itu patut kita kita rasakan gitu, kita acknowledge bahwa memang ada perasaan tersebut gitu ya.
Terus kita berusaha untuk bagaimana caranya ya supaya kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Terus kita juga bisa mengambil sisi positif dari apa yang kita alamin gitu kan ya. Dan nggak ada salahnya sebenarnya kita untuk melakukan misalnya ekspresi emosi. Ada beberapa orang yang lebih ekspresi emosinya itu dia nggak bisa marah gitu, nggak bisa marah sama orang, dia nggak bisa nangis, tapi dia bisa ngeluarinnya tuh lewat olahraga karena dia keringat yang keluar gitu kan ya. Ada yang lewat tulisan, ada yang lewat bikin lagu misalnya kayak gitu. Nah, salurkan gitu loh ekspresi emosi yang kita punya gitu. Ada yang senangnya teriak di mobil gitu ya, setelah musik kencang terus teriak, dia bisa puas dengan seperti itu gitu. Dan itu banyak caranya. Terus kalau misalkan memang harus stop dengan social media, ya why not, lakuin aja gitu loh. Kalau itu ngerasa bahwa udah ngeganggu banget dan perlu puasa dulu ibaratnya gitu ya. Nanti kalau udah bisa healing ya tinggal balik lagi gitu. Dan beberapa yang lakuin itu tuh bakal ngerasa bahwa enak kok gitu setelah melakukan itu, ternyata bisa fokus buat diri sendiri, fokus buat apa yang ingin dicapai gitu, nggak membandingkan sama orang lain gitu. Nah itu kesekian, udah berapa itu ya kan. Yang berikutnya itu adalah itu tadi yang sering banget juga kita bahas sebenarnya adalah coba untuk bahagiain diri sendiri instead bahagiain orang lain gitu. Dibandingin bahagiain orang lain yang dulu itu adalah jadi fokus kita misalnya, sekarang adalah coba untuk bahagiain diri sendiri dulu gitu. Karena memang saat kita bahagia, diri sendiri kitanya bahagia, ya nanti orang lain tuh juga akan ketular vibes-nya gitu, ketular rasanya gitu. Oh, ini orang bahagia nih gitu. Dia puas sama kehidupannya. Orang lain juga akan ngerasain itu kok. Gitu. Benar banget. Dari semua poin tadi yang disebutkan oleh Mbak Gaya tuh nggak ada yang susah-susah banget sih menurut saya ya. Semuanya bisa dilakukan dengan aja gitu. Asalkan kita memang benar-benar memahami dan menerima bahwa oke, ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya udah terima aja bahwa kita merasakan itu ya Mbak Gaya ya. Jadi ketika kita sudah menerima untuk melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, cara-cara untuk mengatasinya tuh nggak akan terasa susah-susah banget gitu. Ini contoh aja ya Smart Listener, saya udah hidup beberapa bulan ini tanpa media sosial loh. Saya benar-benar itu gitu, berhasil akhirnya gitu ya. Nah ini tentunya membantu sekali untuk sadar akan orang-orang sekitar, orang-orang terdekat yang memang menjadi poin penting dalam kehidupan kita, dan juga komunikasi jadi lebih sehat sih sebenarnya ya Mbak Gea. Jadi itu satu hal tuh yang membantu untuk mengatasi quarter life crisis ini. Tapi nggak tahu deh nanti yang selanjutnya apalagi, kita boleh coba lagi ya step-step berikutnya. Nah tapi kalau misalnya nih Mbak Gea merasa ada yang apaan sih itu tadi, aku nggak bisa tuh jauh dari medsos, aku juga kayaknya agak-agak susah nih untuk melakukan yang tadi membahagiain diri sendiri karena memang ada orang lain yang perlu dibahagiain juga. Nah lantas ada lagi nggak sih cara yang bisa membantu supaya quarter life crisis ini benar-benar out gitu? Kira-kira ini ngambil waktu berapa lama sih Mbak Gea? Beda-beda, masing-masing orang beda-beda. Nggak bisa ini, karena beda-bedanya apa? Kalau dia sadar mungkin akan jauh lebih bisa cepat gitu. Terus dia tahu nih, dia cobain nih strateginya dan dia mau melangkah melangkah gitu. Dan kadang akan jadi sulit itu ketika ngerasa bahwa udah coba ini nggak bisa, udah coba itu nggak bisa gitu lah. Udah inilah nasibku dan apa segala macam. Nah itu akan jadi lebih sulit sebenarnya. Gitu. Tapi kalau dia mau mencoba, dia mau berusaha, gitu, itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih cepat. Gitu. Benar-benar yang pasti berawal dari keinginan hati dulu ya, yang memang udah sadar nih. Nah ini kalau bicara tentang sadar, ada juga yang nggak sadar nih Mbak Gea, ternyata dia masuk di quarter life crisis. Ini apa yang akan terjadi nih Mbak Gea? Karena menarik juga untuk membahas orang-orang yang kadang dia nggak sadar ya masuk di quarter life crisis ini. Dia merasa bahwa hidupnya kayaknya udah biasa aja kayak gitu, orang lain juga kayak gitu kan. Padahal itu
krisis tuh dan harus diselesaikan gitu ya. Nanti di sesi berikutnya boleh dijelaskan ya Mbak Gea mengenai hal ini supaya kita sama-sama menampar diri, jangan sampai nanti malah terlarut-larut dan juga terjebak dalam quarter life crisis ini yang mempengaruhi semua hal dalam hidup kita, sehingga yang namanya bahagia itu kayaknya berat banget untuk dicapai, menjalani hari-hari pun rasanya juga kayak kosong hampa begitu aja. Dan obrolan ini bakal lanjut setelah yang berikut ini, Smart Listeners, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Pro Familia akan kembali untuk Anda. Quarter life crisis menjadi cukup menarik kita bahas di sore hari ini, Smart Listeners. Mungkin buat yang lagi bertanya-tanya, ini kira-kira mau kerja yang gimana ya setelah lulus kuliah, nggak tahu, masih bingung nentuin jalan hidupnya seperti apa, boleh disimak obrolan di sore hari ini, siapa tahu nah Anda juga menemukan jalan keluarnya. Atau tadi yang sebelum-sebelum kita bahas ini mengenai masalah percintaan ya, siapa tahu ini juga bisa membantu Anda, Smart Listeners, yang mungkin kemarin-kemarin udah mulai merasa ragu, kayaknya agak susah deh untuk mencari pengganti si dia gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh ketemu lagi nih dengan orang yang tepat dalam hidup, belum tentu. Nah, itu kan kalau misalnya dia sudah menyadari ya Mbak Gea bahwa oke, ada masalah dalam hidupnya yang kemudian dia terima dan bisa nih dicari jalan keluarnya dengan cara-cara yang tadi sudah kita bahas sebelumnya gitu ya, untuk mengatasi quarter life crisis ini. Tapi kalau misalnya dia denial nih Mbak Gea, menolak untuk menerima itu, bahkan nggak sadar nih bahwa ternyata dia udah mengalami quarter life crisis. Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau dia tetap menjalani hidupnya gitu-gitu aja sepanjang itu? Kalau yang terjadi ya, yang kebanyakan gitu ya, yang terjadi biasanya itu muncul sudah permasalahannya dari usia dia quarter life itu tadi. Iya. Tapi dia baru ngerasa keganggunya itu beberapa tahun kemudian gitu. Jadi baru muncul tuh kayak gangguan-gangguan misalnya secara fisik ataupun secara mental biasanya. Oke. Gitu, entah kecemasan, entah MAH akut itu juga bisa gitu kan, Iya. yang pusing, migrain gitu. Terus bisa juga arahnya sudah ke depresi gitu. Jadi dia nggak nemuin caranya yang lain, akhirnya harus sampai ngelakuin self harm karena ngerasa nggak ada kebahagiaan yang dia capai itu tadi gitu.
Tapi kalau dia ngerasanya ini masih usia 20-an dan dia yang sadar itu adalah orang lain sekitar dia, maksudnya satu hal yang harus dipahami buat orang lain itu atau teman kita itu adalah kita nggak bisa ngerubah dia sampai dia ngerasa sendiri bahwa dia perlu bantuan gitu, dia perlu berubah gitu. Jadi kita hanya bisa sebagai support sistemnya sebenarnya. Bagaimana kita mendukung dia pelan-pelan, kita masukin gitu kan ya, edukasi sesuatu misalnya atau sugesti-sugesti yang bisa dikasih gitu. Pelan-pelan masuk ke dia, kita dukung, kita arahin ke arah yang memang sebenarnya mau kita dia supaya sadar gitu. Tujuannya adalah dia sadar dulu gitu. Tapi kalau kita yang ngasih tahu kamu tuh aneh banget sih kok gini-gini, ini dong, berubah dong, apa segala macam, nggak bisa, susah untuk buat orang berubah kalau dia nggak sadar. Gitu. Jadi lebih baik dukung dulu, jadi pendukung dulu nih, jadi pendukung dia, kemudian nanti pelan-pelan gimana caranya menyadarkan dia sebenarnya bagaimana untuk bisa ini apa yang kamu rasain itu adalah krisis loh gitu, dan kamu itu perlu sadar akan hal itu dan yuk kita sama-sama gitu, sama teman itu misalnya. Saling gitu, bagaimana kita saling menguatkan satu sama lain untuk menemukan hal itu. Tapi kalau udah nggak bisa, ya berarti ke profesional. Gitu posisinya, mau dia sadar, dia udah ngelakuin gitu kan ya, tapi dia nggak nemu juga mentok-mentok ya ke profesional sebenarnya untuk bisa mengetahui bagaimana kira-kira mengatasi krisis yang dihadapinya itu tadi. Oke. Ini ada yang share juga nih Mbak Gea. Nah kali ini dia bilang kan, karena merasa kayaknya hidup itu kurang motivasi, banyak-banyak baca buku yang memotivasi supaya semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Kadang ngaruh, kadang enggak. Nah ini gimana nih Mbak Gea? Iya, memang untuk mengetahui kira-kira itu tepat buat kita atau enggak, itu kita harus nyoba gitu loh. Kadang ada yang dengan tadi baca buku motivasi gitu kan ya, ada momennya tepat gitu, ngena gitu ya ibaratnya. Tapi ada momen di mana kita ngerasa bahwa, gitu banget sih gitu kan, atau misalnya nggak relate lah misalnya sama apa yang kita rasain dan nggak pas gitu, emosinya lagi nggak pas dengan apa yang kita baca tuh bisa banget jadi nggak ngena gitu. Jadi memang kita harus punya berbagai macam strategi sebenarnya, nggak cuma dengan buku motivasi itu aja. Tapi misalnya kita bisa nemuin dengan cara yang lain gitu. Misalnya bisa juga kita dengan melakukan apa yang kita suka, baik secara hobi misalnya atau secara minat yang kita suka, itu juga bisa jadi salah satunya. Terus bisa juga kita ada beberapa yang short escape gitu kan, dia ngelakuinnya liburan dulu kemana gitu, itu juga bisa. Ada yang seneng ngobrol sama teman gitu, cuman makan gitu sebentar, habis itu dia bisa ada yang ngopi, itu juga ada salah satunya yang ngerasa bahwa dia dengan cara seperti itu bisa mendapatkan sesuatu hal yang bisa dia inikan. Ada juga yang dia cocoknya dengan spiritual gitu. Dia menemukan lebih tujuan hidupnya dari spiritual itu tadi gitu. Misalnya dengan mengikuti kajian, dengan mengikuti apa yang dihadiskan dan sebagainya, dia menemukan bahwa oh iya tujuan manusia itu adalah harusnya seperti ini. Terus misalnya dia ada juga yang baru gitu ya, yang baru saya temuin gitu kan ya, pasien saya yang dia temuin itu yang membuat dia untuk keep going gitu ya, terus move on, itu adalah bahwa dari setiap kesulitan Allah udah siapin kemudahan, dan itu yang dia pegang, bahwa dari kesulitan pasti akan ada kemudahan, bahwa habis dari sini akan ada kemudahan gitu. Jadi itu yang dia pegang terus-terusan, bahwa sebenarnya dia harus ngejalanin jalanin kehidupan dia ini gitu. Jadi memang harus punya strategi banyak. Iya. Tapi di balik semua strategi ini, jangan sampai tadi merasa terpaksa untuk menjalani ya, demi lepas dari quarter life crisis. Karena ujung-ujungnya kalau terpaksa juga nggak bagus gitu ya, nggak masuk tadi, kayak baca buku motivasi gitu. Jadi kayak dipaksakan kayak yang nggak asik aja gitu kan, nggak ada ilmunya yang bisa ditangkap gitu. Benar, jadi kita harus
belajar untuk mengenali diri kita dulu, mengenali, Iya. oh kalau hari ini kayaknya lagi ini nih yang harus dilakuin gitu. Itu kenalin emosi kita, kenalin juga level stres kita gitu. Itu juga penting bahwa Iya. ini, aku udah stres tingkat tinggi nih. Misalnya kalau stres tingkat tinggi itu kita udah hal kecil aja udah jadi besar gitu. Nah, itu kita harus kenalin yang kayak gitu. Tapi kalau yang stres kecil itu misalnya mulai gelisah atau panik gitu atau apa. Nah, itu kita kenalin yang kayak gitu, yang kadang ternyata kita kadang bukan lupa sih, kadang nggak sadar sebenarnya Iya. bahwa ternyata ada tingkatannya itu tadi, dan jangan sampai menjadi besar itu dan kita udah tanganin duluan sebelum dia jadi yang besar banget. Iya, benar banget. Nah, di sore hari ini mungkin untuk smart listeners yang tadi masuk range usia quarter life gitu ya, supaya jangan sampai berlarut-larut mempertanyakan tujuan hidupnya apa, bingung juga, penuh keraguan dan lain sebagainya. Sudah kita rangkum ya lumayan padat juga di sore hari ini ya Mbak Gea ya, mengenai quarter life crisis. Dan jangan sampai nanti ketika memang merasa bahwa oke, aku masuk di quarter life crisis nih. Kemudian cara mengatasinya adalah ini. Nah, nanti melakukan semuanya dengan oke, benar ada niat, sadar, tapi terpaksa juga susah ya. Jadi kita perlu kerelaan hati di situ buat belajar tadi pelan-pelan. Jangan ditargetkan juga untuk lepas, nggak ada target ya. Bebas aja sih senyamannya gitu ya. Betul. Yang pasti Enjoy aja. Every iya. tasknya tuh enjoy. Setiap tugasnya enjoy ngelakuinnya. Oke. Ada poin terakhir lagi nggak sih Mbak Gea yang mau di-share khususnya buat yang mendengarkan saat ini, siapa tahu lagi berada di quarter life crisis, mau itu krisis pekerjaan atau tadi relationship gitu ya, atau yang lagi menghadapi kayak krisis minatku ini apa sih sebenarnya yang patut dijalani dengan baik dan benar ya, supaya nggak salah langkah, nggak salah pergaulan. Biasanya nih quarter life crisis nih susah banget gitu, orang-orang pada lulus kuliah, akhirnya bebas dari beban dunia, ternyata masuk ke sini tambah berat gitu ya, jangan sampai nanti salah langkah nih smart listener. Iya, karena itu poin-poin yang tepat banget gitu. Kadang udah kuliah kelar gitu kan ya. Iya. Habisnya aku bisa berbuat sesuka hati itu. Padahal enggak, habis itu ada lagi nih tahapan perkembangan yang harus dilakukan gitu loh. Dikirain kan perkembangan itu cuma anak-anak doang gitu kan ya. Orang dewasa harus juga berjalan, belajar jalan, belajar membaca, belajar menulis. Enggak, setiap kita meningkat usia ya kita belajar gitu loh, belajar bahwa kita berkembang, kita itu bertumbuh sebenarnya, manusia itu bertumbuh. Jadi yang saya sering banget ngomong adalah yang nggak ada yang sempurna juga gitu. Jadi yang sebenarnya itu adalah bagaimana manusia itu bisa belajar, bisa bertumbuh gitu kan ya, bisa beradaptasi sama lingkungannya, beradaptasi sama situasinya dia berada gitu. Dan itu yang lebih penting gitu. Ketika punya masalah, apa yang harus saya lakukan gitu. Yang terkadang masalah itu kita nggak pernah hadapin sebelumnya gitu. Jadi ya belajarlah untuk bertumbuh gitu kan ya, terus belajar, terus mencari ilmu sebenarnya gitu. Dan ya itu manusia sebenarnya, begitulah kita gitu. Nanti kita umur 30 beda lagi, ada perkembangan beda lagi, umur 40-an beda lagi, umur 50 udah mau lansia beda lagi gitu. Nah, itu dan nanti itu akan terus belajar. Midlife crisis ya. Jadi benar, yang udah sukses gitu kan ya, itu beda lagi, udah sukses tapi nanti ada lagi permasalahannya. Itu. Jadi jangan dibilang kalau misalnya udah ada di atas itu bakal stay di atas aja, enggak ya. Tapi di atas pun juga nanti masih ada bolak-baliknya juga gitu ya. Masih ada puter-puternya juga gitu. Benar, betul. Jadi ya itu tadi, belajarlah terus-terusan, belajar sepanjang hayat sebenarnya. Iya, benar banget. Karena hidup ini adalah tentang belajar ya Mbak Gea. Nggak ada kata berhenti belajar. Meskipun kita udah lulus sekolah, udah lulus kuliah ya. Karena terutama belajar dari kesalahan ya, Mei. Nah, itu benar banget tuh ya. Jadi jangan takut berbuat salah juga gitu. Karena dari situ kita jadinya tahu gitu. Oh, next nggak boleh gitu sebenarnya. Gitu. Benar banget. Oke. Sayang banget waktu kita juga udah harus berakhir, smart listeners. Ini kalau ngomongin midlife crisis banyak banget, satu persatu poinnya juga yang harus dikupas karena
ini hidup kita sekali gitu ya. Hidup manusia sekali gitu. Nah, yang pastinya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Gia ini semoga bisa membantu Anda juga smart listener, siapa tahu sedang mengalami quarter life crisis ini. Dan gimana cara untuk terlepas tadi semoga bisa terimplementasi gitu ya dengan baik di kehidupan kita semua. Oke, terima kasih Mbak Gia sekali lagi untuk obrolannya di sore hari ini. Kita berjumpa kembali seperti biasa Rabu, Minggu kedua dan juga keempat ya di setiap bulannya. Dan akhir kata saya Mei Tuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda juga. Silahkan nanti obrolan ini juga masih bisa Anda simak di live YouTube kita. Bukan live lagi ya, di YouTube kita aja, di Smart FM Banjarmasin. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, dan selamat sore untuk Anda.